biar ini kan menjadi akses keterbukaan informasi publik juga. Jadi saya ingin bertanya, kira-kira ini kan ada dua agenda besar. Yang pertama ada MTQ tingkat kabupaten, yang kedua ada MTQ tingkat provinsi. Tentu sama bergandengan tangan mensukseskan kegiatan-kegiatan keagamaan termasuk MTQ di Kabupaten Alor. Jadwalnya tanggal 5 sampai tanggal 10 ini pemberitahuan sudah melalui LPTK sudah kita beritahukan ke setiap kafilah, setiap camat dan panitia yang ada di kecamatan untuk mempersiapkan kafilah-kafilah mereka. Penyelenggaraan MTQ itu di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi itu sebenarnya merupakan ajang seleksi ajang. Selamat datang di Man Alor Podcast. Podcastnya inovatif, inspiratif, dan edukatif. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Madrasah, kembali lagi dalam program Man Alor Podcast. Podcastnya inovatif, edukatif, dan inspiratif. Nah Sobat Madrasah, dalam podcast kita kali ini mungkin tidak seperti episode-episode podcast sebelumnya. Kenapa? Karena pada kesempatan atau episode podcast kali ini itu kita kedatangan tamu di luar dari madrasah ini. Kalau podcast sebelumnya itu kita selalu berbincang dengan orang-orang di sekitar lingkup madrasah. Dalam podcast kali ini adalah satu kebanggaan karena kita kedatangan dua tamu yang terhormat, dua bapak-bapak muda yang keren, yang berwibawa, bijaksana juga. Dan dua orang ini adalah narasumber perwakilan dari pelaksanaan kegiatan MTQ tingkat Kabupaten Alor yang sebentar lagi akan digelar insya Allah tanggal 5 Juni nanti. Nah untuk itu tanpa basa-basi langsung saja kita menyapa dulu para narasumber. Yang pertama itu ada Pak Rashid Miran. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Man Alor Podcast Pak. Sama-sama. Ya, terima jadi kasih juga sudah diundang. Siap. Ya. Jadi Pak Rashid Miran ini adalah Ketua LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Alor. Nah, di samping sebagai Ketua LPTQ, Pak Rashid Miran, beliau ini juga adalah Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Alor. Nah, seperti itu. Nah, kemudian narasumber kita yang kedua, ini adalah Pak Martin Maubeka. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Man Alor Podcast, Bapak. Nah, jadi Pak Martin Maubeka ini adalah Ketua Panitia dari MTQ Musyawarah Tilawatil Quran Kabupaten Alor yang ke-30 yang nanti akan insya Allah diselenggarakan 5 Juni. Nah di samping sebagai Ketua MTQ, beliau juga ini adalah Asisten 3 Setda Kabupaten Alor seperti itu. Nah mungkin langsung saja ya kita pemirsa Sobat Madrasah kalian dimanapun kalian berada, mungkin kita langsung saja masuk kepada agenda bincang santai kita nih. Mungkin saya ingin memulai dulu dari Pak Rashid Miran seperti itu selaku Ketua LPTQ. Nah mungkin ini pertanyaan pertama nih Pak. Kan begini, kita tahu bahwa Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ini kan adalah agenda penting umat Islam. Nah tetapi yang menarik di Kabupaten Alor sendiri, ini agenda umat Islam, tetapi setiap perhelatan MTQ yang 2 tahun sekali di Kabupaten Alor sendiri itu ketuanya selalu dari saudari-saudari kita yang Nasrani. Nah kira-kira apa alasan dibalik itu? Mungkin bisa diceritakan seperti itu. Baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa. Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkaitan dengan pelaksanaan MTQ di Kabupaten Alor, bahwasanya MTQ pertama itu di Indonesia itu dilaksanakan tahun 1968. Kemudian di tahun 1977 dibentuk yang namanya LPTQ berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Salah satu tugas daripada LPTQ adalah, tugas utamanya adalah memanage pelaksanaan MTQ sehingga dapat berjalan secara baik, lancar dengan tujuan mengembangkan
pemahaman masyarakat terutama umat Islam terhadap Al-Quran, dan yang kedua menjadi ajang silaturahmi bagi umat Islam itu sendiri maupun seluruh warga negara Republik Indonesia. Ya. Berdasarkan filosofi itu, maksud dan tujuan daripada pelaksanaan MTQ itu, maka sejak pelaksanaan MTQ, sejak awal pelaksanaan MTQ di Kabupaten Alor ini selalu melibatkan keluarga kita dari bukan saja Kristen Protestan, tetapi dari Kristen Katolik maupun keluarga dari agama-agama lain yang berdomisili di Kabupaten Alor. Pelaksanaan MTQ itu bukan saja menjadi urusan umat melalui Kementerian Agama Bimas Islam, tetapi menjadi urusan Pemda. Ya. Dan untuk hal ini maka ketika urusan MTQ itu menjadi urusan pemerintah daerah, maka semua unsur masyarakat di dalam lingkup wilayah Kabupaten Alor itu mempunyai kesempatan untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan MTQ. Ya. Maka untuk menjaga tradisi keharmonisan hubungan orang bersaudara, keluarga kakak beradik di Kabupaten Alor ini, maka kita rekatkan hubungan itu, kita wujud nyatakan hubungan itu melalui pelaksanaan MTQ. Oh iya. Maka hampir setiap tahun itu pelaksanaan MTQ itu selalu melibatkan keluarga kita yang non muslim, terutama yang berada di jajaran Pemda Kabupaten Alor untuk menjadi ketua. Baru kali ini ketua umumnya langsung diserahkan tanggung jawabnya kepada keluarga non muslim. Begitu. Oh, berarti seperti itu ya, dari sejarah MTQ sendiri, kemudian dari dasar filosofi, kemudian dikontekskan atau dikaitkan dengan kultur kebudayaan kita Kabupaten Alor, maka untuk pertama kalinya di dalam pelaksanaan MTQ ini ketua umumnya adalah saudara-saudara kita dari Nasrani, seperti itu. Ya, mungkin sebelum sebelumnya ada juga di unsur pimpinan. Ada juga di unsur pimpinan. Ketua umum. Oh ya. Ya. Oh, berarti baru di MTQ tingkat kabupaten yang ke-30 ini baru di unsur ketua umum. Sebelumnya berarti cuma di unsur pimpinan seperti itu. Oh ya. Nah, mungkin sebelum saya bertanya ke Pak Rashid lagi ya, mungkin biar suasananya lebih cair, kita podcast bincang santai ya, jadi kita bawa santai saja. Mungkin saya ingin masuk ke Pak Ketua Panitia dulu nih, Pak Martin. Jadi begini Pak, tadi kan sudah Pak Rashid jelaskan soal sejarah MTQ, kemudian dasar filosofi lain sebagainya, sampai bagaimana sehingga Pak Martin itu terpilih menjadi Ketua MTQ. Nah, ingin saya tanyakan begini Pak, tema MTQ kali ini kan adalah MTQ mewujudkan insan Qurani sebagai dasar membangun daerah yang bermartabat dalam bingkai surga di timur matahari. Nah, ini bagi saya tema yang menarik, tema yang plural, dan ya mencerminkan mencerminkan keharmonisan kita orang Alor seperti itu. Apalagi ketua panitia sendiri adalah Bapak Martin yang notabene adalah dari Nasrani seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa dasar filosofi dari teman-teman panitia penyelenggara mengangkat tema ini seperti itu, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kita termasuk pemirsa. Terima kasih pernyataan ini. Pertama, kami dari panitia juga dari Bapak Ketua LPTQ menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada pihak media ini yang bisa memberikan kesempatan dan ruang bagi kami, baik LPTQ maupun unsur pemerintah daerah, untuk bisa memberikan pikiran-pikiran berkaitan dengan pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran yang ke-30 tingkat Kabupaten Alor. Saya kira substansi filosofi kenapa keterlibatan semua komponen dalam kegiatan MTQ yang notabene-nya adalah kegiatan keagamaan, apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Ketua LPTQ, saya kira ini hal yang mendasar, bahwa memang
urusan keagamaan juga menjadi urusan pemerintah. Ya. Yang pertama, urusan pemerintah. Pemerintah memayungi seluruh kepentingan umat dan termasuk di dalamnya adalah masyarakat itu sendiri. Alor, apa yang dijelaskan tadi oleh Bapak Ketua LPTKI, masyarakat Alor yang hidup dalam bingkai keberaneka-ragaman, unsur suku, etnis, budaya, dan agama. Kita membangun Alor ini dalam nuansa kebersamaan sebagai Alor sebagai bumi persaudaraan dan surga di timur matahari. Nah, termasuk urusan keagamaan ini memang hal-hal teknis tentu itu menjadi urusan keagamaan, urusan dari LPTKI. Ya. Tetapi manajemen organisasi kerjasama, urusan keagamaan bukan menjadi urusan umat sendiri. Ini menjadi urusan pemerintah dan urusan masyarakat. Sehingga pemerintah daerah memandang penting untuk memberikan motivasi, dorongan kepada semua umat yang ada di sini untuk bersama-sama bergandengan tangan mensukseskan kegiatan-kegiatan keagamaan termasuk MTQ di Kabupaten Alor. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas iman umat, ya, insan-insan Al-Quran yang luar biasa, tetapi juga membangun kerekatan persaudaraan, hubungan kebersamaan persaudaraan menjadi tanggung jawab semua umat yang ada di sini untuk sukseskan kegiatan-kegiatan ini. Bukan saja MTQ, tapi juga ada Pesparawi, ada juga Pesparani, dan itu melibatkan semua unsur keagamaan di dalam. Filosofinya adalah bagaimana kita membangun kerekatan sesama umat sebagai orang bersaudara untuk mendukung kehidupan ibadah, kehidupan imania yang sangat berkualitas untuk kehidupan masyarakat umat di masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Ya, baik. Terima kasih. Berarti itu dasar filosofinya ya. Tentu filosofi yang mencerminkan bahwa masyarakat Alor yang sangat heterogen dengan berbagai ras, suku, agama, budaya. Jadi dengan filosofi itu bahwa ya urusan agama berarti adalah urusan semua orang Alor seperti itu. Jadi tidak hanya misal kalau MTQ ya sudah teman-teman umat Islam saja, atau misal Pesparawi, Pesparani ya teman-teman Nasrani saja, tapi di setiap keagamaan yang mencerminkan heterogennya masyarakat Alor berarti semua kita terlibat andil dalam setiap acara keagamaan. Kira-kira seperti begitu ya, Bapak? Oke. Nah, ini menarik nih, semakin menarik. Mungkin saya kembali ke Pak Rashid dulu ya, Pak. Nah, ini pertanyaan kedua nih. Nah, ini penyelenggaraan MTQ tingkat kabupaten yang ke-30 ini apakah punya semacam target khusus untuk mempersiapkan peserta yang nanti mengikuti kegiatan MTQ tingkat provinsi yang juga nanti digelar di Alor, ataukah seperti apa, Pak? Bisa diceritakan seperti itu? Baik, jadi penyelenggaraan MTQ itu di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi itu sebenarnya merupakan ajang seleksi. Oh, seleksi. Ajang seleksi. Jadi dari kecamatan, MTQ kecamatan itu seleksi untuk menjaring peserta-peserta terbaik di tingkat kecamatan untuk mewakili kecamatan mengikuti MTQ tingkat kabupaten. Begitu juga di pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten itu menjadi ajang seleksi bagi peserta Kori-Korea untuk mewakili kabupaten mengikuti MTQ tingkat provinsi. Kebetulan Kabupaten Alor sudah 6 kali berturut-turut menjadi juara umum di tingkat provinsi. Ya. Dan kemarin arahan Bapak penjabat Bupati kepada kami semua pengurus LPTQ dan MTQ, target beliau adalah tahun ini Kabupaten Alor harus keluar menjadi juara umum pelaksanaan MTQ tingkat provinsi. Oh, berarti targetnya adalah harus juara umum lagi yang dengan kali dengan seperti demikian itu, maka ajang pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten yang ke-30 kemarin melalui rapat LPTQ sudah memberi mandat kepada teman-teman panitia MTQ tingkat kabupaten 30 yang ke-30 untuk bukan saja melaksanakan MTQ tetapi targetnya adalah juara. Target keberhasilan pelaksanaan juga menjaring kualitas, berusaha untuk menjaring
kori-koria yang terbaik untuk mengikuti lomba MTQ tingkat provinsi. Kebetulan Alor juga dipercaya menjadi tuan rumah. Ya. Ya, demikian. Oh ya, terima kasih Pak. Mungkin saya ke Pak Martin dulu ya. Sebelum nanti ada satu pertanyaan terakhir saya yang mungkin dari Pak Rashid dan Pak Martin bisa menjawab seperti itu. Nah, pertanyaan saya yang kedua untuk Pak Martin nih Pak. Nah, kira-kira bagaimana proses persiapan kegiatan MTQ ini? Apalagi kita tahu bahwa sekarang sudah mau mengakhiri bulan Mei, tanggal 5 Juni sebentar lagi. Nah, kira-kira persiapan dari panitia sendiri seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi panitia tentu ada di bawah payung LPTQ. Panitia dibentuk dengan surat keputusan Bupati Alor. Kami ditunjuk, dipercayakan untuk membantu LPTQ menyelenggarakan musabaqah tilawatil Quran yang ke-30 untuk Kabupaten Alor. Nah, terkait dengan itu tentu intervensi pemerintah daerah dalam hal mempersiapkan segala kondisi dan daya dukung itu sudah diberikan. Antara lain untuk unsur pemerintah saja seluruh OPD diarahkan untuk memberikan perhatian. Kemudian seluruh komponen masyarakat, elemen masyarakat termasuk gereja, masjid dan semua paguyuban-paguyuban yang ada di Alor itu diarahkan oleh pemerintah daerah melalui Bapak Penjabat Bupati Alor untuk ikut memberikan andil dan perhatian yang serius untuk mendukung kesuksesan acara MTQ. Jadi MTQ ini tidak saja bukan karena ini kegiatan umat muslim lalu hanya muslim saja yang tahu dan yang lain apatis. Tidak. Semua harus memberikan dukungan untuk kelancaran kegiatan ini. Nah, intervensi pemerintah daerah selain itu mengarahkan masyarakat, mengarahkan publik untuk semua melibatkan, tapi juga ada bentuk dukungan-dukungan terutama dukungan penganggaran melalui lembaga LPTQ. Ada intervensi anggaran. Memang kita dengan berbagai keterbatasan, tetapi perhatian pemerintah daerah dalam bentuk anggaran melalui lembaga LPTQ itu sudah dipersiapkan untuk mendukung. Selain itu, dukungan-dukungan spontanitas, dukungan-dukungan secara pribadi, individu maupun kelompok itu kita galakkan. Dan melalui program kerja panitia itu sudah kita lakukan berbagai sumbangan kontribusi dari berbagai pihak dengan begitu baik kami terima. Lalu secara teknis untuk kegiatan tahapan-tahapan kegiatan MTQ dengan jadwalnya tanggal 5 sampai tanggal 10 ini pemberitahuan sudah melalui LPTQ sudah kita beritahukan ke setiap kafilah, setiap camat dan panitia yang ada di kecamatan untuk mempersiapkan kafilah-kafilah mereka. Panitia kabupaten sudah mempersiapkan semua baik secara administrasi maupun kesiapan materialnya, termasuk persiapan panggung, persiapan penginapan untuk menerima kafilah, paguyuban dan juga OPD-OPD yang sudah ditentukan oleh Pak Bupati melalui keputusan Bupati untuk menjadi Bapak angkat, Bapak asuh dari setiap kafilah. Dari kurang lebih 12 kecamatan yang sudah siap untuk bertanding di tingkat kabupaten. Yang juga mungkin kita lagi dalam kurun waktu 10 hari, 10 atau belasan hari kita akan masuk lagi persaingan lagi di tingkat provinsi yang pembaringannya di Kabupaten Alor. Ya, terima kasih. Nah, ini mungkin pertanyaan pamungkas nih, pertanyaan pamungkas untuk kedua narasumber kita, Pak Rashid dan Pak Martin seperti itu. Karena seperti dijelaskan Pak Martin tadi bahwa tentu terselenggara suksesnya kegiatan itu pemerintah telah menginstruksikan kepada semua OPD dan masyarakat untuk mendukung, itu sudah jalan. Nah, tapi kita tidak bisa naif bahwa suksesnya kegiatan ini itu juga kalau kita punya anggaran yang cukup seperti itu, kan begitu. Nah, mungkin jadi pertanyaan saya langsung saja nih Pak, untuk biar ini kan menjadi akses keterbukaan informasi publik juga. Jadi saya ingin bertanya, kira-kira ini kan ada dua agenda besar. Yang pertama ada MTQ tingkat kabupaten, yang kedua ada MTQ tingkat provinsi. Tentu sumber penganggaran semua kan dari pemerintah daerah seperti itu. Nah, kira-kira mohon maaf berapa nominalnya seperti itu? Baik, jadi untuk pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten itu telah teralokasi dana sebesar 100 juta. 100 juta. 100 juta.
lebih 100 juta 15 ya, yang sudah dialokasikan oleh pemerintah melalui LPTK. Dan untuk tingkat provinsi sudah dialokasikan sebesar 450 juta. Nanti biasanya dana-dana itu setelah teman-teman dari panitia mengusulkan RAP, rencana anggaran belanja per seksinya, nanti LPTK memberi ruang lagi kepada kepada panitia untuk mencari dana-dana tambahan. Oh, berarti dananya tidak hanya dari penganggaran Pemda, tapi dari teman-teman panitia silahkan mencari penganggaran lain di luar, itu. Ya, intinya halal seperti halal itu. Yang bersifat halal, sukarela ya. Dan provisiat untuk Bapak PJ Bupati Alor, Bapak Set Libing yang sangat intens. Sangat intens, bahkan untuk MTQ ini beliau sudah berkenan untuk memimpin langsung rapat persiapan itu mungkin sudah 3 kali, dan rencana hari Sabtu ini akan ada rapat evaluasi terakhir untuk pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten, dan beliau sekaligus melansing persiapan MTQ tingkat provinsi. Ya, dan kami sangat terbantu oleh campur tangan beliau sebagai pejabat orang nomor 1 di Kabupaten Alor saat ini. Terima kasih juga kepada Camat Teluk Mutiara, terima kasih juga kepada Ibu Lurah Kalabahi Tengah Ya. Bapak Kepala Sekolah MTS yang sudah berkenan untuk menyediakan tempat untuk pelaksanaan, dan terima kasih juga untuk masyarakat Bunga Bali dan Bunga Waru yang telah sangat antusias memfasilitasi kemudahan-kemudahan panitia dalam mempersiapkan pelaksanaan MTQ. Dan terakhir, saya selaku Ketua LPTK atas nama teman-teman menyampaikan provisiat dan rasa hormat kepada panitia pelaksanaan MTQ ke-30 Kabupaten Alor. Ya, siap. Ya, demikian. Ya, mungkin Pak Martin ada mau tambah lagi atau tidak, Bu? Baik, terima kasih. Saya kira baik panitia maupun LPTK ya sekali mewakili pemerintah sekaligus masyarakat, kami menyambut baik ini kegiatan-kegiatan ibadah tetapi hajatan kita bersama dengan suasana sukacita, dengan penuh rasa syukur. Kita berupaya mudah-mudahan kegiatan MTQ tingkat kabupaten yang ke-30 tahun ini bisa berjalan sukses dengan baik dan menghasilkan utusan-utusan kita yang mampu bertanding di event provinsi, dan mudah-mudahan juga bisa unggul dan tembus sampai ke level nasional. Amin. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, mungkin itu bincang santai kita yang singkat ya seputar pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten dan juga nanti mungkin MTQ tingkat provinsi seperti itu. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kita, bincang santai kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rashid Miran, kemudian juga Pak Martin Maubeka, meskipun di tengah-tengah kesibukannya sebagai ASN pemerintah daerah juga selaku panitia penyelenggara MTQ, tapi masih mau berbagi informasi dengan kami dari teman-teman Manalor Podcast seperti itu. Ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Kira-kira seperti itu, saya mengucapkan terima kasih banyak seperti itu. Harapannya apa yang disampaikan tadi itu bisa menjadi informasi buat publik bahwa sebentar lagi ada MTQ dan ini juga menjadi media promosi seperti itu. Nah, mungkin sekian bincang santai kita. Sebelum saya tutup, saya ingin silakan juga mewakili teman-teman LPTK Kabupaten Alor menyampaikan penghargaan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah Madrasah Alia Negeri terima kasih Alor dan teman-teman dari podcast Man Alor yang telah berkenan untuk memberi kami ruang publikasi kepada umat dan masyarakat Kabupaten Alor. Provisiat untuk Man Alor. Terima kasih Pak. Ya, itu tadi ya teman-teman sobat madrasah sekalian dimanapun Anda berada.
podcast kita bersama Pak Rashid dan Pak Martin. Kiranya apa yang disampaikan bermanfaat. Dan terakhir saya ingin menutup bahwa semoga lewat musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Alor yang ke-30, jalinan silaturahmi dan kerukunan antar umat beragama tetap terjaga secara baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.